Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita untuk kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Dan mari kita fokuskan hati kita dan iman kita hanya untuk Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan karena Dialah Allah kita yang sudah memelihara kita, menyelamatkan kita, bahkan menganugerahkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan Tuhan hanya datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dia yang empunya segala kuasa, Dia yang empunya segala kekuatan, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, memperhatikan kita, memperdulikan kita, memberkati kita. Bahkan Dialah yang menyelamatkan kita, yang layak untuk menerima penghormatan dan penghargaan dari setiap kita. Dan kiranya dalam ibadah pagi hari ini, turunlah atas saudara-saudara sekalian, kita semua yang adalah milik kepunyaan Tuhan, berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia yang telah mati, berkorban untuk setiap kita. Mari pagi ini kita akan merayakan hari kebaikannya yang Dia telah limpahkan pada setiap kita. Kita naikkan pujian kita untuk hormat bagi kemuliaan Dia. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan, haleluya. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Tuhan kita, haleluya, amin, amin, amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Engkau yang telah mati untuk setiap kami. Engkau rela mati untuk menebus dosa setiap kami. Engkau telah memberikan kami kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Dan pagi ini Tuhan kami mau merayakan hari kebaikan Tuhan. Mari Tuhan Engkau akan menyertai setiap kami jemaat Tuhan yang pagi ini sudah siap untuk memuji Tuhan. Biarlah kami boleh menaikkan setiap pujian kami dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami mau melihat, kami tidak akan melihat apa yang di belakang kami. Tapi mau kami lihat ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami ingin merayakan hari kebaikan Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pagi ini sungguh-sungguh dilayakkan dan diberkati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pagi ini dari awal sampai akhir. Tuhan Roh Kudus memberkati, terlebih setiap para pelayan Tuhan yang pagi ini akan melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka. Sekali lagi Tuhan Roh Kudus memberkati ibadah kami pagi ini dan biarlah kami boleh bersukacita untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Inilah doa syukur kami pagi ini. Kami naikkan kaiponkan di dalam nama Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang di dalam Tuhan. Darah Yesus menghapuskan segala dosa-dosa kita. Meskipun dosa kita merah seperti kirmisi, Tuhan akan mencucikan putih seperti salju. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Haleluya. Kuasanya tidak berubah. Darah Yesus mencucikan segala dosaku. Karena Yesus menghapuskan segala dosaku. Amin. Pilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus sungguh kuasanya tidak berubah, tidak berubah. Yang lemah
menghapuskan segala dosaku, Pelur Yesus menyembuhkan segala sakitku. kasih Yesus. Oh kasih Yesus, sungguh indah kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuh. Amin. Yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Darah Yesus menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Dia sangat baik. Dia terlalu baik mau berkorban untuk setiap kita. Mari kita pagi ini akan merayakan akan hari kebaikan Tuhan, karena Dia terlalu baik buat setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia sungguh baik. Haleluya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit beri. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dipatahkan. Haleluya. Hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus,
to you. It's so good to me. It's so good to you and me. Sorak-sorai Tuhan kita, haleluya. Ketika kita menghadapi kesulitan, kadang-kadang kita merasa tidak ada jalan. Tetapi ada satu jalan yang boleh memberikan kita kemenangan. Dia adalah satu-satunya jalan dan tidak ada jalan yang lain. Karena jalan di dalam Dia selalu ada kemenangan demi kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak
memberiku Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Pernyataan iman kami yang kami deklarasikan di hadapan Tuhan, bahwa Engkaulah yang memegang hidup kami. Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup ini, hanya bersama dengan Tuhan kami dimampukan. Hanya bersama dengan Yesus Kristus kami dibuat sanggup, dibuat cakap untuk menghadapi segala sesuatunya. Dan kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan, karena memang Engkaulah satu-satunya harapan kami, yang tidak pernah mengecewakan kami, yang tidak pernah mempermalukan hidup kami Tuhan. Kami percaya hidup kami ini ada dalam kekuasaan-Mu, dan Engkau yang terus bergerak dalam kehidupan kami. Bergerak dengan pergerakan-pergerakan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena di dalamnya ada kedahsyatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang melebihi apapun. Dan kami percaya bahwa ketika hidup kami ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam kehidupan kami, maka sesungguhnya apapun yang boleh kami jalani, apapun yang boleh kami alami Tuhan, kami terus ada di dalam Engkau, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, tidak pernah terbatas apa yang Engkau mau lakukan dan Engkau mau kerjakan atas kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu, kami akan duduk diam sebagaimana seorang murid yang boleh menyiapkan hati, pikiran dan telinga kami untuk kami diajar oleh firman Tuhan. Dan kami mau belajar kepada firman Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kami mau belajar dan kami mau diajar oleh firman Tuhan, maka disitulah kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan solusi, mendapatkan anugerah yang dari Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, tentunya sebagai orang percaya kita harus senantiasa optimis. Kita harus senantiasa memiliki pemahaman, memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, itu akan terus mengerjakan segala sesuatu yang terbaik juga bagi kita umat-umatnya. Puji Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya hanya mengingatkan bahwa kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Dan saya ingatkan khusus juga untuk Bapak Ibu usia anugerah, usia lansia, bahwa besok sore di tempat ini ada ibadah lansia.
yang dimulai jam 5 sore. Mari Bapak Ibu yang sudah masuk dalam usia anugerah, usia lansia, kita bisa ambil waktu bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan bahwa hari Kamis nanti di gereja ada latihan campur sari. Sekali lagi, hari Kamis nanti tanggal 9 November di gereja akan ada latihan campur sari untuk persiapan. Karena bulan Desember nanti kita banyak pelayanan campur sari di gereja-gereja di sekitar Juwana dan sekitarnya. Ya ada di Grobogan, Purwodadi, Salatiga. Ya kita akan melayani pekerjaan Tuhan di sana khususnya untuk ibadah Natal. Oleh sebab itu mari khusus untuk rekan-rekan tim pelayanan campur sari bisa mempersiapkan segala sesuatunya agar pelayanan yang akan kita kerjakan nanti menjadi berkat untuk kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya kira itu yang saya sampaikan, dua hal penting dan kiranya Tuhan memampukan kita semua. Baik, mari kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita belajar bersama-sama, saya belajar, Bapak Ibu juga belajar firman Tuhan. Karena kita semua belum sempurna dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan kita perlu belajar dan terus belajar untuk sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan nanti akan kerjakan buat kita semua. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 17. Saya sampaikan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul kualitas hidup orang percaya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau, Tuhan merindukan, Tuhan mengharapkan, Tuhan menginginkan agar kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita memiliki hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, sesuai dengan ukurannya Tuhan, sesuai dengan takarannya Tuhan, yaitu memiliki kehidupan yang berkualitas, memiliki kehidupan iman, kehidupan rohani yang berkualitas, sehingga dengan demikian melalui kehidupan kita ini Tuhan akan dipermuliakan dan kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mereka datang kepada Tuhan, untuk mereka datang menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena mengapa? Karena yang menjadi penghambat orang untuk datang kepada Tuhan itu kadang-kadang kita sebagai orang percaya. Mengapa? Karena kita tidak memiliki hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Kita tidak memiliki hidup kerohanian yang berkualitas. Sehingga dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang sesungguhnya mau datang kepada Tuhan, orang lain sesungguhnya mau percaya kepada Tuhan,
Tetapi karena melihat kehidupan kita, mereka kemudian mundur. Mereka berkata sama saja. Orang Kristen, bukan Kristen, sama saja. Orang pengikut Yesus dengan orang yang bukan mengikut Yesus sama saja. Itu kadang-kadang itu terjadi. Nah karena itu saat pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar. Bagaimana kita memiliki hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita ini nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh datang percaya kepada Tuhan. Hidup kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi hidup kita ini menjadi batu sentuhan bagi orang lain. Sehingga orang lain pun boleh tergerak hatinya, membuka hatinya untuk datang kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-17, ada 3 hal yang bisa kita pelajari sebagai ciri hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Ciri hidup yang berkualitas di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki untuk kita miliki. Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-14 dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Di sana berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harus memiliki gaya hidup dalam ketaatan. Ya, kita harus memiliki gaya hidup dalam ketaatan. Yang kedua dalam ayat yang ke-15, kita harus memiliki gaya hidup dalam kekudusan. Yang ketiga dalam ayat yang ke-17, dalam 1 Petrus 1, kita harus memiliki gaya hidup dalam takut akan Tuhan. Ini yang sesungguhnya Tuhan mau, Tuhan rindukan untuk senantiasa ada, melekat dalam hidup kita, menjadi bagian hidup kita yang tidak akan terpisahkan dari hidup kita. Gaya hidup ketaatan, gaya hidup dalam kekudusan, dan juga gaya hidup dalam takut akan Tuhan. Mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Mudah untuk disampaikan, tetapi susah untuk dikerjakan. Ketaatan, kekudusan, takut akan Tuhan. Ini adalah kalimat-kalimat yang sudah familiar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan mungkin ada di antara kita yang sudah bisa menyampaikan akan hal itu. Memberikan nasihat kepada orang lain. Mungkin orang tua kepada anak-anak kita, guru kepada murid-murid kita, dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa berkata, kamu harus taat, kamu harus hidup kudus, kamu harus hidup takut akan Tuhan. Semua kita mungkin bisa mengajarkan itu. Semua kita mungkin bisa menasihatkan itu, dan saya pun juga bisa menasihatkan itu, bisa mengajarkan itu. Tetapi sekali lagi, bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan, perlu ada komitmen, perlu ada kesungguhan hati, kemauan yang begitu dalam. Karena kalau tanpa itu, maka ketaatan, kekudusan, takut akan Tuhan itu hanya sebagai sebuah kalimat yang akan terlupakan begitu saja. Yang akan sekedar mungkin menjadi moto hidup, tetapi tidak menjadi refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, 3 hal ini, ketaatan, kekudusan, dan takut akan Tuhan. Kita akan belajar, apa itu ketaatan? Ketaatan itu adalah mendengar perintah, lalu mematuhinya tanpa membantah. Itu ketaatan. Mendengar perintah, kemudian mematuhinya tanpa membantah. Ini ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah banyak mendengar firman. Kita sudah banyak mendengar akan kebenaran. Perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan. Semua kita sudah mendengar.
Tidak hanya sekedar mendengar, tapi semua kita sudah tahu, kita ngerti. Pertanyaannya adalah apakah itu sudah kita patuhi atau belum? Apakah itu hanya sebagai sebuah bahan untuk perbantahan di antara kita satu dengan yang lain? Apakah itu hanya sebagai bahan untuk kita saling berargumentasi satu dengan yang lain? Tentunya tidak. Karena sekali lagi yang namanya ketaatan itu adalah mendengar perintah, mematuhinya tanpa ada perbantahan, tanpa ada argumentasi sedikit pun. Karena ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Tuhan yang empunya langit dan bumi. Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Ketaatan bila mana kita lakukan, bila mana kita patuhi, maka itu akan mendatangkan kecerdasan. Orang yang cerdas itu berawal dari taat. Orang yang cerdas itu sekali lagi berawal dari taat. Tetapi kalau tidak taat, maka akan menjadi orang yang bodoh. Ya, orang yang tidak taat itu bisa diidentikan sebagai orang yang bodoh. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan demikian. Dalam ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini yang mesti kita tanamkan dalam benak hati kita. Taat itu mendatangkan kecerdasan. Taat itu bisa membawa kita menjadi orang-orang yang cerdas. Cerdas dalam apa? Dalam mensikapi segala sesuatu. Cerdas dalam apa? Cerdas dalam kita memikirkan segala sesuatu, menentukan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu. Sehingga akhirnya tidak salah, tidak keliru dalam apa yang kita lakukan. Itu satu, ketaatan. Yang kedua, kekudusan. Apa itu kekudusan? Kekudusan itu adalah merdeka dari ikatan dosa, merdeka dari ikatan kejahatan, merdeka dari ikatan pelanggaran. Itu adalah kekudusan. Orang yang sudah merdeka dari ikatan dosa, dari kejahatan, dari pelanggaran, maka orang tersebut akan menikmati kemerdekaan, kekudusan yang dari Tuhan. Karena mengapa? Karena dalam hidupnya yang ada itu adalah kebenaran. Orang yang merdeka dari ikatan dosa, maka dosa itu tidak lagi menguasainya. Orang yang sudah merdeka dari ikatan kejahatan, maka kejahatan itu pun juga sudah tidak menguasainya. Orang yang sudah merdeka dari berbagai macam pelanggaran, maka pelanggaran-pelanggaran itu pun sangatlah kecil kemungkinan untuk kita bisa lakukan. Karena apa? Kita sudah merdeka. Kita hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu yang kedua, pengertian yang kedua adalah hidup yang terhormat. Mengapa hidup terhormat? Karena kita tidak mengingkari janji. Karena kita menepati janji. Itu hidup yang terhormat. Banyak orang yang tidak hidup dalam terhormat. Kenapa? Karena mereka tidak menepati janji. Mereka seringkali mengingkari janji. Contoh kecil, maaf saya sampaikan. Hutang. Orang punya hutang itu pasti harus mengembalikan. Pasti. Harus itu konsekuensinya. Tetapi kalau kemudian orang punya hutang dan kemudian tidak dikembalikan, maka itu tidak terhormat. Karena apa? Mengingkari janji. Tidak menepati janji. Ini salah satu kecil. Contoh mungkin yang berikutnya dalam rumah tangga, suami istri. Ketika dalam pernikahan kudus mereka mengucapkan janji. Laki-laki mengatakan, aku mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, serta akan melayani dan mengasihi engkau dalam suka duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan dan kekurangan. Kemudian istri menyampaikan, aku menerima engkau sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya,
serta berjanji akan melayani dan mengasihi engkau dalam sakit maupun sehat, dalam susah maupun senang, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Itu janji. Tetapi kalau itu tidak ditepati, maka kita bisa diidentikan sebagai orang yang tidak terhormat. Tidak terhormat. Dan kita bisa diidentikan sebagai orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Ini yang Tuhan mau. Hidup dalam kekudusan. Gaya hidup dalam kekudusan. Merdeka dari ikatan dosa, dari kejahatan, dari pelanggaran. Hidup terhormat karena menepati setiap janjinya. Menepati setiap apa yang dikatakannya. Tidak mengingkarinya. Ini yang kedua, kekudusan. Yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah mengikuti aturan Tuhan. Tidak mengatur-atur Tuhan. Karena Tuhan itu punya otoritas. Karena Tuhan itu punya kuasa. Karena Tuhan itu punya kekuatan. Dan sebagai orang yang percaya kepadanya, Tuhan mau ikuti saja aturan Tuhan. Ikuti saja perintah Tuhan. Ikuti saja ketetapan-ketetapan Tuhan. Peringatan-peringatan Tuhan. Ikuti saja kemauan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ada pujian mengatakan demikian. Ikuti saja. Jangan atur-atur Tuhan. Siapa sih kita? Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, kita ini adalah ciptaan. Kita tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Bahkan kalaupun kita masih menumpang di dunia ini. Kita ini hanya menumpang di dunia ini. Numpang, orang asing. Yang punya kuasa atas dunia ini adalah Tuhan. Yang punya kuasa atas bumi ini adalah Tuhan. Sadar diri kita. Siapa kita? Tidak usah ngatur Tuhan. Ikuti saja aturan Tuhan. Turuti saja aturan Tuhan. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, pengertian yang kedua dari takut akan Tuhan adalah hormat, gentar, segan, dan malu hati kepada Tuhan. Ini takut akan Tuhan. Hormat, gentar, segan, dan malu hati kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita hormat kepada Tuhan? Sudahkah kita menjadi orang yang gentar kepada Tuhan? Sudahkah kita menjadi orang yang segan kepada Tuhan? Sudahkah kita menjadi orang yang malu hati? Punya rasa malu di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita tidak menaruh hormat kepada Tuhan. Kita tidak gentar kepada Tuhan. Kita tidak segan kepada Tuhan. Hidup kita semaunya sendiri. Ya, tidak berpikir apa yang saya lakukan itu memuliakan Tuhan atau tidak. Apa yang saya sampaikan ini sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan atau tidak. Kadang-kadang kita di luar pemikiran yang seperti itu. Asal saja nuruti hawa nafsu kita, nuruti keinginan kita, nuruti kemauan kita saja. Tanpa mempertimbangkan apakah itu benar atau tidak. Apakah itu mendatangkan hormat, kegentaran kepada Tuhan atau tidak. Kadang-kadang kita tidak punya malu hati di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita bilang, aku wong apik, aku wis bener, yang lain tidak. Ini kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kemudian kita meremehkan orang lain, menjudgment orang lain, menghakimi orang lain. Walaupun sesungguhnya penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Nah, kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, pasti kita akan menjadi orang yang menghormati Tuhan. Gentar kepada Tuhan.
segan kepada Tuhan, malu hati kepada Tuhan. Ini takut akan Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Taat, kudus, dan takut akan Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana kita bisa hidup di dalam kualitas yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Tadi saya katakan tidak mudah, susah, sulit. Tetapi sekali lagi, tidak semua yang susah itu sulit untuk dilakukan. Tidak semua yang sukar itu sulit untuk dikerjakan. Susah tidak berarti tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Sukar bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Gampang dilakukan. Mudah dilakukan. Yang terpenting adalah apakah kita mau melakukan? Apakah kita mau mengerjakan? Kalau kita tidak mau, menjadi susah. Kalau kita tidak mau mengerjakan, menjadi sulit. Karena tidak mau mengerjakan. Ya. Dan inilah yang menjadi kunci untuk kita bisa melakukan hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan. Kuncinya ada di ayat 13. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Kuncinya ada di situ. Saya baca sekali lagi. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan untuk kita dapat menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas hidup kerohanian yang sesuai dengan standar dan ukuran Tuhan. Yang pertama, di dalam ayat yang kita baca tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 13, yang pertama adalah siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, kata siapkanlah itu memiliki arti mempersiapkan dengan matang, dengan kekuatan yang penuh, tidak setengah-setengah. Itu kata siapkanlah. Ya, dan Tuhan mau dalam kehidupan kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita ini dengan matang. Mempersiapkan seluruh kehidupan kita ini dengan kekuatan yang penuh, tidak setengah-setengah. Mempersiapkan diri untuk hidup kudus, hidup taat, hidup takut akan Tuhan. Itu perlu disiapkan dengan matang. Kalau tidak setengah-setengah, maka saya percaya menjadi orang yang taat, menjadi orang yang kudus, menjadi orang yang takut akan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sulit, menjadi sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Kalaupun dilakukan, hanya sekedarnya saja, tidak berkualitas. Kalaupun dikerjakan, hanya pada saat-saat tertentu saja, tetapi setelah itu dilupakan. Kalau lagi butuh Tuhan, hidup taat, hidup kudus, takut akan Tuhan. Tetapi kalau sudah hidup kita sudah diberkati Tuhan, sudah enak, kita lupakan. Itu kadang-kadang terjadi. Jadi untuk kita memiliki kualitas hidup yang benar, sesuai dengan standar Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri kita. Dengan matang, jangan setengah-setengah. Nek jadi anak Tuhan, ya jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nek melayani Tuhan, ya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun resikonya. Karena segala sesuatu itu pasti ada resiko, dimanapun. Ada banyak resiko. Di pekerjaan kita di luar juga ada resiko. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan juga ada resiko. Apalagi sebagai seorang pelayan Tuhan, resikonya begitu luar biasa. Sebagai hamba Tuhan apalagi resikonya begitu luar biasa.
Ini terjadi. Tetapi kalau kita mempersiapkan diri dengan matang, tidak setengah-tengah, saya percaya kita akan dimampukan untuk melakukannya. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan di sini? Apa yang perlu dipersiapkan? Dikatakan tadi, siapkanlah akal budimu. Yang perlu kita persiapkan dengan matang, dengan kekuatan penuh, dengan tidak setengah-tengah apa? Akal budi. Akal budi, semua kita punya akal budi. Nama saya Budi, saya punya akal. Akalnya budi. Akal budi. Kita punya akal budi. Apa itu akal budi? Semua kita tahu, sering mengatakan akal budi, akal budi, akal budi. Tapi kadang-kadang kita tidak ngerti apa sih artinya akal budi? Apa sih makna dari akal budi itu? Ya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menghendaki agar kita memperbaharui akal budi kita. Apa sih akal budi itu? Bapak Ibu, ada dua hal, ada dua arti yang saya sampaikan di sini, bahwa akal budi itu adalah kedalaman dalam cara kita berpikir benar. Itu yang pertama. Yang kedua, akal budi itu adalah kedalaman dalam cara kita memahami yang benar. Yang pertama tadi, dalam cara kita berpikir benar atau tidak, itu dari akal budi. Yang kedua, cara kita memahami dalam pikiran kita tadi, apakah itu benar atau tidak. Kalau kita memiliki cara berpikir yang benar, cara memahami segala sesuatu yang benar, maka saya akan percaya yang keluar dari perkataan kita, yang keluar dari tindakan kita, yang keluar dari perbuatan kita, yang keluar dari apa yang kita lakukan pasti benar. Pasti benar. Tetapi kalau cara berpikir kita sudah salah, cara pemahaman kita sudah salah, maka yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita perkatakan, sikap tindakan kita pun juga bisa salah. Itu semua ada di akal budi kita. Ada di akal budi kita, ada di pikiran kita. Dan itu yang sangat menentukan bagaimana langkah kehidupan kita. Itu yang sangat menentukan bagaimana masa depan kita. Itu yang menentukan bagaimana kehidupan kita, apakah itu baik atau tidak, apakah berhasil atau tidak. Itu dari pikiran kita. Nah, karena itu Tuhan mengatakan persiapkan akal budimu. Dalam banyak hal, dalam banyak segi kehidupan, dalam seluruh aspek kehidupan di dunia ini, kita perlu mempersiapkan akal budi dengan matang, dengan kekuatan yang penuh, sehingga apa? Kita bisa mensikapi segala sesuatu itu bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan keterbatasan kita, bukan dengan kelemahan, kekurangan kita. Tapi kita bisa menghadapi dan mengatasi segala sesuatu itu dalam sudut pandang yang benar dari Tuhan. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang pada hari-hari ini. Dunia semakin jahat, dunia semakin gelap. Pengaruh-pengaruh dunia begitu luar biasa. Ya, banyak orang sudah diracuni dengan berbagai macam kehidupan yang ada dalam dunia ini. Ini terjadi kalau kita sebagai orang percaya tidak bisa mensikapi itu dengan baik. Akal budi kita cupet. Akal budi kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Tidak bisa memikirkan hal-hal yang benar. Apa yang kita dengar tanpa kita seleksi, langsung kita ambil keputusan. Apa yang kita lihat tanpa kita seleksi terlebih dahulu, langsung kita ambil keputusan. Tidak seperti itu. Orang percaya tidak bisa seperti itu. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Akal budi harus dimiliki. Akal budi harus ada, selalu menjadi sebuah pertimbangan yang kuat di dalam hidup kita. Siapkan akal budi kita. Persiapkan dengan matang akal budi kita. Pikiran kita harus semakin dalam. Jangan dangkal. Sekali lagi, pemikiran kita jangan dangkal. Jangan hanya di permukaan. Tetapi pemikiran kita harus lebih dalam lagi.
Karena kalau pemikiran kita dangkal, kalau pemikiran kita hanya di permukaan saja, itu kadang-kadang kita justru jatuh dalam berbagai-bagai macam masalah. Bahkan kadang-kadang kita juga bisa membuat masalah. Karena pikiran kita dangkal. Karena pikiran kita tidak dalam. Ya, kalau buah itu buah yang mogol, tidak tahu istilah di sini apa, buah yang mogol, buah yang kemampu, setengah mateng itu kadang-kadang membuat perut menjadi sakit. Tapi nek buah itu mateng, benar-benar mateng, itu enak. Ya. Kalau seorang penyelam, dia tidak akan mau cari tempat-tempat yang dangkal, tetapi dia pasti mencari tempat yang dalam. Karena di tempat-tempat yang dangkal itu justru di situ banyak kotoran. Banyak kotoran. Banyak hal-hal yang mungkin bisa mencelakakan. Di sana ada beling, ada hal-hal yang tidak baik ada di situ di tempat yang dangkal. Ataupun kalau kita lihat permukaan air laut seperti apa? Permukaan air laut itu banyak kotoran di situ. Permukaan air itu ada banyak gelombang yang begitu luar biasa, mengerikan. Tapi sebagai seorang penyelam, pasti dia akan masuk lebih dalam. Karena ketika dia masuk lebih dalam lagi, maka dia akan melihat keindahan yang begitu luar biasa di sana. Dia akan melihat begitu luar biasa ciptaan Tuhan. Dia bisa melihat itu. Nah, sebagai orang percaya, mari kita menjadi orang-orang percaya yang pikiran kita tidak dangkal. Akal budi kita tidak dangkal. Jangan di permukaan. Permukaan itu banyak kotoran. Permukaan itu banyak sesuatu yang tidak baik. Yang menyakitkan, yang tidak menyehatkan. Mari kita menjadi orang percaya yang memiliki akal budi yang dalam. Kita memahami akan kebenaran. Kita berpikir lebih dalam tentang kebenaran. Dan sehingga hidup kita ini akan menjadi orang percaya yang taat, kudus dan takut akan Tuhan. Semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin dalam kita berpikir tentang Tuhan, semakin dalam kita memahami akan Tuhan, maka hidup, keimanan kita, kerohanian kita, seluruh keberadaan kita ini akan semakin berkualitas. Kita semakin cerdas dalam mensikapi segala sesuatu, cerdas dalam ketaatan, kita cerdas dalam kekudusan, kita cerdas dalam takut akan Tuhan. Akal budi harus dipersiapkan. Pikiran harus dipersiapkan dengan matang. Bagaimana cara? Bagaimana caranya agar kedalaman berpikir kita tentang Tuhan itu semakin berkualitas? Bagaimana caranya? Caranya adalah tinggalkan kebiasaan kita hanya sekedar membaca. Tinggalkan kebiasaan kita hanya sekedar melihat. Tinggalkan kebiasaan kita hanya sekedar mendengar. Tetapi beralihlah untuk merenungkan. Apakah itu benar? Apakah itu tidak? Apakah itu bermanfaat? Apakah itu tidak? Kita harus beralih dari itu. Terlebih tentang firman Tuhan. Kita harus beralih dari hanya sekedar membaca Alkitab, dari hanya sekedar membaca firman. Tapi kita harus beralih kemana? Merenungkan firman itu siang dan malam. Banyak orang kadang-kadang hanya membaca dan membaca, tetapi tidak merenungkan. Ini seringkali terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Baca, oke, betul, tidak salah. Tetapi tidak hanya cukup membaca Alkitab, tidak hanya cukup membaca firman Tuhan, tapi beralihlah untuk kita apa? Merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka firman Tuhan berkata kita disebut sebagai orang yang
berbahagia. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang mesti kita lakukan sebagai orang percaya. Renungkan firman, lakukan firman. Jangan ada di kumpulan pencemooh. Jangan berdiri, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa, tapi renungkan. Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Beralihlah dari sekedar melihat, mendengar. Beralihlah untuk kita merenungkan. Sehingga kita cerdas dalam bersikap. Kita cerdas dalam bertindak. Dan sehingga banyak orang dibangun, dimotivasi. Itu yang pertama. Caranya apa? Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Beralihlah kepada hal yang lebih bermanfaat. Yang kedua, mari kita menjadi orang percaya yang tidak hanya sekedar tahu, tetapi melakukan. Ya, mari kita menjadi orang percaya yang tidak hanya sekedar tahu, tetapi melakukan, khususnya tentang firman Tuhan, tentang isi Alkitab. Banyak orang tahu Alkitab, banyak orang tahu tentang firman Tuhan, tetapi tidak dilakukan. Bahkan banyak orang yang tahu firman Tuhan, ngerti firman Tuhan karena dia membaca tadi, tetapi tidak dilakukan. Tetapi justru kadang-kadang banyak orang yang memakai ayat-ayat firman Tuhan, yang memakai Alkitab itu sebagai alat, bukan untuk menghakimi dirinya sendiri, bukan untuk merefleksikan dirinya sendiri, tetapi kadang-kadang ayat-ayat firman Tuhan itu justru dipakai untuk menjatuhkan orang lain. Ini yang sangat ironis. Firman Tuhan dipakai untuk menghakimi orang lain, menjatuhkan orang lain. Ya, tapi yang benar sebetulnya adalah firman Tuhan itu, Alkitab yang kita baca itu, setelah kita renungkan, maka kiranya itu bisa menghakimi diri sendiri. Hakimilah dirimu sendiri dengan firman, sehingga hidupmu akan baik. Kontrollah diri kita sendiri dengan firman, maka hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Jangan pakai firman untuk menjatuhkan orang lain. Jangan pakai firman untuk menghakimi, mengontrol orang lain. Seolah-olah kita sudah menjadi orang yang benar. Seolah-olah kita sudah menjadi orang yang bertobat. Saya pun belajar itu. Saya mengontrol hidup saya dengan firman. Setiap waktu, setiap saat. Saya kontrol dengan firman. Saya hakimi diri saya dengan firman. Saya minta ampun kepada Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Setiap waktu saya minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Firman itu yang mengontrol hidup saya. Jangan pakai firman sekali lagi untuk mengontrol kehidupan orang lain. Ini yang harus kita lakukan. Akal budi kita harus dipersiapkan. Pikiran kita harus dipersiapkan dengan matang. Dengan apa? Dengan firman. Dengan firman. Mari pahami firman. Dengar firman. Dan kemudian taati firman. Yosua 1 ayat 8 dikatakan di sana bahwa Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan itu siang dan malam.
agar pikiran kita itu terisi dengan firman. Akal budi kita itu dipenuhi dengan firman. Kita bisa melihat jauh ke depan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan punya rencana atas kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan punya kehendak dalam hidup kita. Ketika pikiran kita sesuai dengan pikirannya Tuhan, maka sesungguhnya kita akan bertindak hati-hati. Tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak asal-asalan. Dan sehingga apa? Hidup kita, perjalanan kita itu akan berhasil dan beruntung. Pikiran kita harus benar di hadapan Tuhan. Cara berpikir benar, cara memahami firman dengan benar, sehingga akan teruji dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak akan dikuasai oleh perbuatan daging. Kita tidak akan dikuasai oleh perbuatan daging. Ya, dalam Galatia 5 ayat 19 dan 20. Galatia 5 ayat 19 20. Demikian firman Tuhan. Bisa ditampilkan Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sangat jelas. Kalau pikiran kita, akal budi kita hanya kita penuhi dengan perbuatan-perbuatan daging, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak layak. Saya pun juga tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak. Tuhan tidak akan membela kehidupan kita. Tuhan tidak akan memberkati kita. Tuhan akan terus mengizinkan hal-hal yang mungkin di luar pemikiran dan keinginan kita itu yang terjadi. Mari Bapak Ibu, kita belajar. Milikilah hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Gaya hidup taat, gaya hidup kudus, gaya hidup takut akan Tuhan. Dan hal yang terpenting, bagaimana kita bisa melakukan? Siapkan akal budi kita. Siapkan akal budi kita. Siapkan bagaimana cara kita berpikir lebih dalam. Jangan di permukaan, jangan dangkal. Mari kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Renungkan firman itu siang dan malam. Perhatikan segala sesuatu dengan seksama. Kita tidak akan sembrono, kita tidak akan ceroboh dalam bersikap dan menyikapi segala sesuatu. Tapi kita menjadi orang yang cerdas. Cerdas dalam berpikir, cerdas dalam mengambil keputusan, cerdas dalam mengambil tindakan dan sebagainya. Dan itu bisa berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita di rumah, pekerjaan kita dimanapun tempat berada, dalam keluarga kita, itu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hanya itu yang saya sampaikan pagi ini. Saya akan lanjutkan kembali dalam pertemuan yang akan datang, karena masih ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki gaya hidup dalam ketaatan? Sudahkah kita memiliki gaya hidup dalam kekudusan? Sudahkah kita memiliki gaya hidup takut akan Tuhan? Sudahkah kita menjaga pikiran kita, akal budi kita, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan matang, sehingga kita tidak mudah terjebak, kita tidak mudah ikut arus, kita tidak mudah untuk mengambil tindakan keputusan secara serampangan, sembarangan, tetapi ada kehati-hatian, ada hikmat, ada kebijaksanaan yang kita lakukan.
Mari kita yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan begitu luar biasa. Kita yang bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kita yang berkeluargalah dengan sungguh-sungguh. Sebagai suami, sebagai istri, orang tua, mari kita lakukan itu. Agar hidup kita benar-benar ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kita beruntung dalam hidup kita. Kita selalu berhasil dalam hidup kita. Ada damai, ada sejahtera. Menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang percaya kepada Tuhan, untuk datang mengikut Tuhan dengan segenap kehidupannya. Haleluya. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, mengiringmu. Kita naikkan pujian ini sebagai sebuah komitmen kita untuk kita mengiring Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kekuatan kita, dengan kesanggupan kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Minta tolong Chris untuk bisa membantu. Kekuatan jiwa kita hanya di dalam Tuhan. Kekuatan batin kita hanya di dalam Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kekuatan di jiwaku, amin Tuhan. Ketenangan di batinku, amin Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu.
hati kita dengan sungguh-sungguh untuk kita melayani jemaat Tuhan. Amin Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu. Sambil kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menguji diri kita masing-masing. Mari kita menguji hidup kita masing-masing. Apakah hidup kita, hati kita, pikiran kita sudah berjalan seturut dengan jalan-jalan Tuhan? Atau mungkin saat ini pikiran kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa merasakan Tuhan, kita jauh dari kehendak Tuhan. Mungkin kita hanya merasa benar, mungkin kita hanya merasa menjadi orang baik, tetapi menjadi orang benar, menjadi orang baik tidak ada dalam perasaan. Tetapi menjadi orang benar, menjadi orang baik, orang yang taat, orang yang kudus, orang yang takut akan Tuhan itu dapat kita realisasikan, dapat kita refleksikan dalam kehidupan nyata, dalam perkataan kita, dalam kita bersikap, dalam kita mensikapi segala sesuatu. Mari tunjukkan kalau kita menjadi orang benar. Mari kita tunjukkan kalau kita menjadi orang yang baik, kalau kita menjadi orang yang taat, yang kudus, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tunjukkan itu dalam setiap sikap, perilaku, perkataan, dan perbuatan kita. Semua berawal dari pikiran kita, semua berawal dari akal budi kita. Kalau kita memahami yang benar, maka kita bisa melakukan yang benar. Kalau kita berpikir yang benar, maka kita bisa mengerjakan yang benar. Haleluya Yesus. Kuduskan dan sucikan roti dan air anggur Tuhan. Taruh kuasa dan berkat-Mu atasnya, agar melalui perjamuan Tuhan ini kami boleh menikmati kuasa kematian Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa akan kasih Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami dibuat menjadi seperti Engkau Tuhan. Layakkan hamba-hamba-Mu yang melayani, kuduskan mereka Tuhan. Layakkan mereka menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita persiapkan roti dan air anggur yang sudah ada di dalam masing-masing. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk Mari kita persiapkan perjamuan kita. Kita ambil roti, kita pegang dengan erat, kita pegang dengan iman bahwa ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat kita. Dia berkorban, dia menyerahkan segalanya buat kita. Haleluya Yesus. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Untuk kami mengingat akan pengorbananmu dan pertolonganmu. Untuk kami menghidupi setiap pengorbananmu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Haleluya Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan yang berisi air anggur. Haleluya, dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejanaku untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Makasih Tuhan. Dengan kasih Kristus, Bapak Nathanael Musati bisa maju ke depan untuk berdoa. Berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk kita semua, dan doakan untuk Bapak Mulyono yang ada di Bekasi yang saat ini sedang sakit, agar Tuhan menolong, memberkati. Haleluya Yesus. Bapa, karena kasih demi kasih karunia-Mu senantiasa kami nikmati di dalam hidup kami setiap hari. Baru saja kami telah berpesta bersama-Mu dengan makanan yang telah Engkau sediakan, dengan minuman yang membawa kami menyatu di dalam Engkau, di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam segala hal yang datangnya dari Allah, telah menyatu dengan kami dalam perjamuan kudus itu, sehingga kasih dan kuasa-Mu senantiasa ada di dalam pihak kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami sangat bersyukur pula Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu senantiasa kami renungkan, kami jalani, sehingga firman-Mu benar-benar hidup di dalam hidup kami, sehingga langkah-langkah kehidupan kami senantiasa disertai oleh Tuhan. Dan apa yang kami lakukan semuanya akan berhasil, terlebih keberhasilan di dalam kerohanian kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami jemaat-Mu senantiasa bersyukur atas segala kasih dan karunia-Mu. Tuhan Yesus, dan bila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dengan merasa puas karena Tuhan telah memberkati kami. Yang sakit telah Engkau sembuhkan, yang lemah telah Engkau kuatkan, dan yang susah senantiasa mendapatkan penghiburan yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan melangkahkan kaki kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa membawa terang-Mu, senantiasa menjadi garam dunia ini Bapa, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami akan senantiasa memuliakan nama-Mu, karena kami sudah berbeda dari segala perbuatan-perbuatan yang
tidak memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga melalui hidup kami banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk Kristus. Terpuji bagi nama-Mu. Sekarang kami doakan Bapa untuk Bapak Mulyono yang ada di luar kota, yang sakit, kami serahkan di dalam Engkau. Sekarang kami sebagai anak-Mu, sebagai anak-anak yang berhak untuk mendapatkan kesembuhan ilahi, sekarang kami menyatukan iman kami, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang ada kami perintahkan semuanya harus meninggalkan tubuh dari Bapak Mulyono ini. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami sangat bersyukur karena Tuhan selalu ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, berkat-berkat-Mu senantiasa akan kami nikmati setiap hari. Haleluya. Sekarang kami serahkan untuk seluruh pelayan-Mu yang telah setia melayani pekerjaan-Mu. Engkau berkati dengan rahmat dan pertolongan-Mu. Biarlah mereka semakin mengerti untuk melayani Tuhan, semakin semangat di dalam Tuhan, menjaga hidupnya senantiasa untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu. Inilah doa kami, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jemaat yang adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan yang sudah dikuduskan, disucikan, diselamatkan oleh Tuhan. Kita berhak menikmati berkat-berkat Tuhan karena kita adalah anak Tuhan. Kita berhak mewarisi setiap janji-janji Tuhan karena kita adalah anak kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan menjadi pagar api bagi kita. Tuhan menjadi tembok api bagi kita, yang akan melindungi kita, yang akan melingkupi kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Bahkan Tuhan akan memagari kita dengan setiap anugerah dan kebaikan-Nya. Mari kita terus andalkan Tuhan, kita terus arahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari kita pandang Tuhan sebagai Allah yang besar. Mari kita pandang Tuhan sebagai Allah yang berkuasa, sebagai Allah yang mampu, Allah sumber segala sumber kehidupan yang siap memberkati kita, yang siap menganugerahkan kelimpahan dalam segala hal. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia akan menyediakan segala keperluan kita karena Dia kuat. Dia kaya, Dia empunya segalanya. Dan marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing pagi hari ini. Bawalah dan terimalah berkat Tuhan, kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita dan menganugerahkan segala yang baik dalam setiap kehidupan kita, membuat berhasil apa yang kita perbuat dan kita kerjakan. Dan Tuhan melimpahi kita dengan rahmat-Nya, Tuhan melimpahi kita dengan kebaikan-Nya hari demi hari. Tuhan bersama dengan kita dan kita cakap untuk menghadapi apapun. Bahkan kemenangannya dari Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan bersama amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Pulang, Tuhan Yesus memberkati.